Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah. Saya doakan semoga semua sehat walafiat, amin. Pada zaman Rasulullah, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan mengadukan dan menceritakannya kepada baginda Rasul. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah cukup lama membaca Al-Quran, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur dia menyucikan diri dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa, Bismika Allahumma aya wa bismika amutu, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Demikianlah, baginda Rasul menuntunnya cara tidur yang baik. Sehingga, dalam tidur pun, malaikat masih mencatatnya sebagai orang yang tidak lalai. Dengan menyucikan diri, ruh orang yang tidur akan mendapatkan hikmah dan siraman doa para malaikat. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia berjumpa dengan dua malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, neraka itu bagai sumur yang menyalakan api berkobar-kobar, luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu, dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada taraf pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, Auzubillahi minanar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu, Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, kau belum terjaga dari api neraka. Pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpi yang dialaminya. Lalu, dia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Dia menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas. Setelah itu, Hafsah menemui baginda Nabi dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu pada beliau. Seketika itu, beliau bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan salat malam. Mendengar sabda Nabi itu, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya, Abdullah bin Umar, dan berkata, Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau salat malam. Dalam mimpimu itu, malaikat yang terakhir kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan salat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah salat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Ta'ala memanggil-manggil hambanya, waktu ketika Allah mendengar doa hambanya. Sejak itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan, kerap kali dia menghabiskan waktu malamnya untuk salat dan menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setiap kali mengingat mimpinya itu, dia menangis. Dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Apalagi jika dia juga ingat sabda baginda Nabi, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua tepak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal, sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa neraka dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya, dia bisa merasakan betapa nikmatnya salat tahajud. Betapa agung keutamaan salat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah pada malam hari. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.